10 dokumen palsu yang telah mengubah dunia. Tidak sedikit orang yang memiliki keinginan mengubah dunia, mulai dari keamanan, kenyamanan, dan lainnya. Namun, beberapa orang memiliki caranya sendiri dalam mengubah dunia. Di antaranya ialah dengan membuat dokumen palsu. Kali ini, kita akan membahas dokumen palsu yang telah mengubah dunia. Protocol of the Elders of the Zion. Dokumen ini pertama kali diterbitkan di Rusia yang berbentuk buku yang berisi tentang rencana Yahudi akan mengambil alih dunia. Penulis dari buku ini masih tidak diketahui, tetapi telah dilaporkan sebagai fakta di seluruh dunia. Buku ini populer karena Henry Ford, seorang Amerika, membantu menyebarkannya dengan memasarkan 500.000 salinan di Amerika sendiri. Selain telah dibuktikan sebagai palsu pada tahun 1921, protokol ini digunakan oleh beberapa rezim sebagai alasan untuk menindas Yahudi. Sebagai contoh, Nazi Jerman menggunakan alasan dinding pertahanan yang melawan The Elders of Zion untuk memusnahkan Yahudi. Bahkan Hitler telah mengakui bahwa mereka telah mempelajari dokumen ini sebagai fakta. Meskipun setelah Perang Dunia Kedua, buku ini telah diumumkan sebagai fakta, tetap saja pada tahun 2015, Menteri Pertahanan Polis mengatakan bahwa dokumen ini mungkin saja asli. Memoir of the Mr. Hamper. Autobiografi dari Hamper yang merupakan seorang mata-mata Inggris yang seharusnya memberikan bukti dari rencana Inggris yang akan menghancurkan Islam dan kerajaan Ottoman. Autobiografi ini diterbitkan di Turki, bertuliskan bahwa misi dari Hamper hanya untuk melemahkan moral umat muslim dengan memberi alkohol dan seks bebas. Dan juga tak ketinggalan untuk memecah belah umat muslim melalui beberapa kelompok-kelompok organisasi atau yang sekarang kita kenal dengan Wahabi. Dokumen ini juga mengatakan bahwa 5.000 mata-mata Inggris telah masuk ke dalam kerajaan Ottoman dengan 100.000 orang pengikut. Karena dokumen ini, pemerintahan Inggris dan Wahabi tentu akan menjadi kebencian utama umat Islam dan masih populer dalam teori konspirasi Islam, bahkan digunakan oleh rezim Saddam Hussein untuk menyerang keluarga kerajaan Saudi yang Wahabi. Tanaka Memorial. Perdana Menteri Tanaka Giichi mengatakan bahwa dirinya yang menyusun rencana untuk mendominasi dunia atas nama kerajaan Hirohito. Rencana tersebut menunjukkan bahwa negara Jepang akan berkuasa, dan ketika Perang Dunia, Jepang berhasil berkembang, dan tentu saja hal ini akan menjadi rujukan untuk dokumen tersebut dan menyebabkan panik yang membahana bagi dunia barat. Saat ini, akibat dokumen tersebut dan kejadian pada Perang Dunia Kedua, maka dokumen tersebut digunakan sebagai jalan untuk membuat propaganda barat anti-Jepang, dan tentu akan membuat masyarakat secara sukarela ikut serta menjadi bagian dari perang melawan Jepang. Keaslian dari dokumen ini masih belum diketahui, namun desas-desus mengatakan bahwa dokumen tersebut hanyalah rencana Rusia untuk mendesak Amerika Serikat berkonflik dengan Jepang, sehingga Rusia tidak perlu menghadapi dua front Jepang. Remember of the Mind. Karena kerajaan Spanyol menyusut pada tahun 1900-an, seorang pembisnis Amerika khawatir akan investasinya di negara Spanyol, yaitu gula, tembakau, dan besi. Koran yang berada di bawah naungan Joseph Pulitzer dan William Randolph Hearst mulai melaporkan berita-berita bohong mengenai kematian kamp, kanibal, dan penyiksaan di negara Spanyol untuk membuat kemarahan terhadap Spanyol. Lebih parahnya, terdapat kapal perang Amerika, USS Maine, tenggelam tanpa diketahui sebabnya, dan berita ini tentu akan dilampiaskan kepada Spanyol sebagai penyebabnya. Hal tersebut tentu akan berdampak pada tubuhnya rezim anti-Spanyol dan akhirnya dorongan publik kepada para politik untuk menyatakan perang kepada Spanyol. Akhirnya, Spanyol kehilangan banyak negara, yaitu Filipina, Kuba, Puerto Rico, dan Guam selama berkonflik dengan Amerika. Letter of Lentulus. Surat dari Lentulus merupakan dokumen palsu di era pertengahan yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan akurat dari Yesus. Surat tersebut seharusnya dikirim para senator Romawi setelah ditulis oleh Publius Lentulus, gubernur Judea dari negara Pontius Pilate. Di dalamnya, Yesus digambarkan sebagai seorang yang tinggi dengan wajah unblemished dan rambut dada. Namun, setelah seorang saksi mata dari orang yang pernah melihat Yesus, surat ini dinyatakan sebagai palsu dan tidak ada sama sekali gubernur yang bernama Lentulus. Berikut juga gaya tulisan tangan dari surat tersebut sama sekali tidak mirip dengan gaya tulisan tangan orang Romawi pada umumnya. Meskipun sudah dibuktikan sebagai palsu, namun surat tersebut masih digunakan sebagai penampakan wajah dari Yesus oleh kebanyakan orang Kristiani hingga saat ini. Donasi dari Konstantin. Pada dokumen ini bertuliskan bahwa kerajaan Romawi menyatakan bahwa Raja Konstantin menyerahkan otoritas Roma dan bagian barat dari kerajaan Roma kepada Paus. Dokumen ini digunakan sebagai kekuatan dasar dari Paus di Italia dan lainnya selama berabad-abad. Masalahnya, dokumen tersebut ternyata palsu. Setelah dilakukan penelitian, ternyata dokumen tersebut dibuat setelah 400 tahun dari kematian Raja Konstantin. Namun, dari adanya dokumen ini malah membuat perpecahan dari masyarakat Roma dan Katolik Ortodoks.
The East-West Case followed shortly after Pope Leo IX menggunakan dokumen tersebut sebagai bukti bahwa dia memiliki hak penuh atas seluruh gereja-gereja. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kosakata dan ejaan yang digunakan pada dokumen tersebut terlalu modern untuk sebuah surat yang berasal dari zaman dahulu. Zeno V Letter. Surat Zeno V mengubah wajah dari politik Inggris selama 20 tahun dan merusak secara fundamental hubungan antara Anglo dan Soviet sebagai awal mula Perang Dunia Kedua. Dokumen tersebut menyerukan para agitator komunis agar mengambil alih partai buruh yang berkuasa. Dasarnya mengubah negara Inggris sebagai negara komunis. Dokumen yang diduga ditulis oleh Grigory Zainoviev, pegawai senior Soviet, dipublikasikan hanya hitungan hari sebelum pemilihan umum di Inggris, di mana partai buruh kalah. Operation Mincemeat. Selama Perang Dunia Kedua, pada tahun 1943, ditemukan mayat prajurit Inggris mengapung di pantai Spanyol. Seorang mata-mata lokal Jerman diberitahukan atas temuan ini, dan mayat tersebut ditemukan membawa dokumen yang sangat rahasia, yaitu aliansi akan segera menginvasi Yunani. Hanya saja, ternyata aliansi tersebut tidak berniat menginvasi Yunani. Prajurit yang meninggal tersebut hanya sebuah pengalihan, dan dokumen tersebut benar-benar palsu yang dibuat oleh Intel Inggris untuk menyembunyikan target invasi aliansi, yaitu negara Sicily. Dan ternyata, usaha yang dilakukan intelijen Inggris ini berhasil dan telah mengubah arah dari perang. Jerman memindahkan prajurit perangnya yang berjumlah 90.000 prajurit ke Yunani, yang membuat invasi Sicily jauh lebih mudah dan membantu topel Mussolini lebih cepat. Infeksi. Pada tahun 1983, koran Indian mempublikasikan ilmuwan Amerika mengakui bahwa virus AIDS merupakan buatan manusia, yaitu buatan Pentagon sendiri. 2 tahun kemudian, Dr. Jacob Siegel membuat sebuah laporan bernama AIDS, Its Nature and Origin. Di dalamnya, dia mengatakan bahwa virus AIDS telah dikembangkan oleh Amerika dan telah dilakukan tes pada tawanan gay. Keduanya, koran dan Dr. Jacob Siegel merupakan operasi dari intelijen Soviet yang bertujuan untuk menjatuhkan Amerika Serikat dan melemahkan dukungan masyarakat Amerika Serikat kepada negaranya sendiri. Akhirnya, cerita mengenai AIDS ini menyebar ke seluruh dunia. Hanya saja, cerita sedikit berbeda, yaitu Amerika menargetkan AIDS untuk orang yang berkulit hitam atau etnis minoritas. Di samping telah merusak kredibilitas dari Amerika, konspirasi tersebut masih dipercaya hingga kini. Dengan 10-15%, Amerika masih percaya bahwa AIDS itu dibuat oleh pemerintah Amerika. Dan 25% orang Afrika Amerika yang masih percaya bahwa AIDS merupakan buatan ilmuwan Amerika. Yellow Cake Uranium. Awal tahun 2001, militer intelijen Italia yang disebut SISMI memberikan dokumen kepada CIA yang berisikan bahwa Saddam Hussein sedang mencoba untuk mengambil uranium yellow cake dari Nigeria untuk membuat senjata nuklir. Akhirnya, dokumen ini digunakan sebagai alasan kuat untuk menginvasi Irak oleh koalisi Amerika Serikat. Namun, dokumen tersebut sudah dinyatakan sebagai palsu jauh hari sebelum konflik terjadi. Pada tahun 2002, CIA sendiri telah menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak benar. Pada saat bersamaan, International Atomic Energy Agency menyimpulkan hal yang serupa. Namun, tetap saja pada pidato kenegaraan George W. Bush pada tahun 2003 masih mengikut sertakan tentang dokumen palsu tersebut sebagai dokumen yang benar. Akhirnya, Amerika Serikat, Inggris, dan aliansi lainnya menginvasi Irak beberapa bulan setelahnya. Orang yang harus bertanggung jawab terhadap dokumen tersebut masih belum diketahui siapa. Konsekuensi dari invasi ini masih dirasakan hingga kini di negara Irak.